kesehatan apa. Itu sebelum lu lempar ini. Gue lagi lewat Tanah Kusir, lu lagi nungguin Gojek tuh kok di depan kantor Dua Baim. kali lu, Pak. Depan kantor Baim Dia ya. lagi gini-gini nih kok. Gue bilang jadi. Kantor Baim. Wah, lu enggak. Dia dong kan dia lihat gue. Iya. Jadi gue gini tek. Iya. Dia dewasa dia. Iya. Atung anak tunggal. Yang pertama manggil Atung siapa? Jembe di kelas. Atung jadi Atung gitu? Iya, dia suka kasih nickname tuh. Jembe punya komplek di Amsar, di Cidodol. Semuanya dikasih nickname. Wih, Iya. Adanya Bahrul, Bacrul. Kakak sepupunya Dori, Edoy. wih. Jembe tuh lingkungan rumahnya Baswan kan? Baswan, Nama asli. Jembe apa ya arti? Gue nggak tahu, lupa gue. Pasti. Dia emang planet Udah juga pasti. tuh, dia emang Udah planet pasti. juga tuh. Udah pasti itu itu. Apa lagi sih? Iya. Jem, apa lagi? Iya. Bahasa halusnya bulu kemaluan. Iya, itu sih. Iya, nah gue dari dia tuh Atung. Oh. Freddy juga kalau nggak salah dia tuh kontet. Oh, dia tuh ya. Iya, kan Jembe Betawi. Jadi suka. Kalau Kriyet, Bener. Create orang Vietnam dulu yang ngasih. iya. Gini-gini Gimana, nih. Gue juga di sini. Itu kan udah dikasih tau dia, susah tuh kayaknya sebuah sesuatu itu kan dikasih tau Yang dia. gini-gini, terakhir gini. Bener. Jelek banget. Jelek banget. Janggal. Kayak swing bongkong. Jangan, gak dapet cewek Ya sih. bener, gini-gini set, terakhir gini kan lu. Iya. Bosnya. Kriyet, Dega. Menang lomba mulu, B-boy. Lomba tuh nggak battle kayaknya. Ajan loh. Wian. Lu kuliah di luar ya dulu ya? 2 tahun pertama Di mana? Australia? di Amerika. Di Amerika? SMP. B-boy dari situ tuh? Gue dari situ. Dari awal-awal? Apa pas di Indo juga B-boyan? Di sana. Oh di sono? Sana mulai. Oh, di sini juga deh. Apa? Udah gila. Taktik itu dipakai kok ya. Kriyet gue. Iya, headspin bisa? Nggak bisa. Susah tuh ya? Susah. Gua juga. One coy bisa. Gue juga Gue bisa latihan sini loh, sakit ya? Masa latihan di sini Sini sakit. suka sakit coy, kalau sakit coy. Jadinya sakit ya. Kasih topi. Ya, bener. Biar muter. Banyak juga yang nggak usah. Emang iya? Kuat bisa. Masa kalau botak gimana? Ini botak jadi deh. Justru Tapi jadi begitu. justru better Akhirnya. botak sekalian biar nggak ini. Tanya. Dia pernah ke rumah lu dulu tahu. Di mana kok? Setiap Budi pernah. Saya Pernah emang? pernah malam-malam. Pakai atas sih kalau nggak. Iya. Oh iya. Ingat, parah. Ingat dong. Malam-malam lah pokoknya. Itu meledak sih, habis itu pecah. Habis itu pecah tuh gue ya. Iya. Udah era, pokoknya era dia pakai motor Mio, Mio muda. Adidas. Iya. Adidas. Ya itu era-era itu dia. Oh. Itu di 2003. 2008 kayaknya. 2008 ya? 2008-an iya. Enggak dong. 2007. Bener. Iya. Bener 2008. Bener. 2007-2008 iya benar-benar. Oh lu pernah lebih? Sama dia. Sama gua Tapi rada blur dikit. karena Bob sadar Siapanya? kita dulu kan Oh yang lu datang gini-gini. masa langsung normal. Apa? Itu gerakan Gerakan apa tuh dance tuh kayaknya tuh. Gitu tuh. B-boy itu kayaknya. Tapi kenapa, Bang? B-boy itu kenapa? Mohon maaf. Nggak ada yang gemuk orang. Ada aja. Ada dikit tapi yang Hah? Kenapa? Karena nggak enak kali dilihat ya, mohon maaf gitu. Masa nggak enak kali dilihat apa? Apa agility-nya? Iya, Iya. kelincahannya gitu ya. Lagi dengan dia latihan mulu otomatis badan jadi sih kok Bibo. Rata-rata kurus gitu ya kan?
Kan nahan tangan yang gini nih. Tahan tangan kan itu. Freeze tuh. Itu ada. Tapi B-boy di taraweh juga banyak tuh bocah. Kemarin gue liat tuh, kakinya naik. Lagi sujud begini. Dah. Iya benar. Begini langsung. Taraweh iya. Tapi Bian teman kita udah lama. Iya. Urban bareng. Iya benar. Zaman-zaman awal majalah sama Ketong sama Tiara. Benar. Ambon bukan ya? Sama Ambon Smithkill. Ketong, Tiara. Itu awal-awal tuh Bi. Oh, Majalah dulu ya. majalah dulu kita. Iya. Gua nggak diajak anjing. Nah itu dia, gue mau tekankan di sini. Itu gua nggak diajak. Jadi dia baper Bi. Jadi dia bilang sama gue nggak diajak. Kenapa Ketong yang diajak? Iya Gimana? benar. Gimana? Jadi kan kita memang Emang ngomong gitu gue. naik teman-teman dekat kan Bi. Ada Aldi Bulldog, Iya. ada Alfa, ada Tiara, Ricky juga dari dia. Suatu hari Ketong curhat sama gue, kok Wanda marah nih. Gue inget banget, temuin gue deh. Nggak pernah gue marah dah. Iya denger dulu. Di Lako Devin Kemang. Iya. Mana Food Fest, coy. Kan dia, karena itu tahunnya bersama dengan kita bikin film pendek. Oh iya. 2009 tuh Urban lahir, kita lagi bikin film pendek SMA 3. Jadi lagi sering ketemu dia. Coy, kita sambil ngebir-ngebir nih ke Lako Devin deh. Siap. Nggak ada Ketong kan? Nggak ada. Emang iya gue marah tuh. Lu ngomong gini, Ketong tuh musik gue yang ngajarin kok. Emang iya. Sumpah. Terus bilang gini, musik, dia tahu dari gue, band tuh tahu dari gue. Harusnya di momen ini dia inget gue. Coy, kan yang nunjuk gue. Lu jangan Masa marah sih? sama Ketong. Ini gue bener. Enggak. Ya Enggak, coy. terserah. Tapi emang ada masa lu bapernya parah coy dulu coy. Iya. Ada masanya coy. Ada masanya. Ada masanya. Apa-apa dibaperin. Iya, Ada masanya. Iya, Mungkin ya. Sedel. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Karena tawas. Iya. Jadi menurut gue Ketong nggak berada di posisi yang tepat. Harusnya gue. Ya sorry kan, lu jangan marah sama Ketong kan gua. Gua bilang ntar kita kalau ada event bantu-bantu deh. Iya. Ya umur Urban Majalah panjang, 7 Alias. bulan. 7 bulan. 7 bulan. Berapa episode tuh? Enggak kok episode Eksemplar. Kagak berdapat Mawati ya? 7. Iya di rumah dia. Oh iya bener. 7 garasi. 7 edisi, 7 bulan. Memang outputnya secara bisnis nggak oke, tapi respon di market alhamdulillah bagus tuh Pak. Yeah. Sampai si Eba Free Magazine, bosnya Gary Blaze, itu mau interview kita berdua, mau ditarik. Oke. Karena saat itu tuh konsep Free Magazine itu konsepnya party. Iya bener. Iya. Juice area sama Free Max. Nah gua sama Bian tuh kasih warna baru, street culture. Iya. Karena kita berdua bisnisnya bagus, udah tuh kita berdua duit tabungan nggak ada segala macam, tapi di profit sama Bian, rumahnya Bian segala macam. Ya kita sampai berhutang ya sama tantenya Tiara apa ya? Sama Tiara kita nyicil. Oh iya? Upah sudah tuh kita nyicil gitu. Oh coy, apakah lu mau bekerja keras sama kita membangun bisnis? Wah sulit deh. Kabur. Gua Ada begitu. utang kabur dia. Kabur. Enggak mungkin. Bukan urusan gue guys. Enggak mungkin gue kalau udah utang mah gue hadepin pasti. Oh iya benar. Gitu. Iyalah. Iya. Utang. Jadi lu ngomong ini. Lu semua tenang. Gue yang bayar. Gitu. Enggak juga. Maksudnya hadepin aja dulu. Pas 2006 final Piala Dunia. Itali, Prancis. Betul. Gue Itali banget. Sini, taruhan sampai sini berani. Gue tampung sini. 200 kata Padang. Ada nih temen gue nih mau nih. 200. Oke, gue Itali jadi ya. Sampai habis nih. Oke, set. Itali, Prancis. Menang Itali kan. Mampus lo Dang, mana lo Dang sini. Temen gue Setia Budi kata Padang gitu. Mana lo Dang bayarnya? Orang wancoy. Jadi gue taruhan sebenarnya sama wancoy. Pas gue tagih, ya udah ya iyalah. Kan gue kalah kan gue keluarin duit. Kok fair play? Kok jantan? Kayak gue keluarin duit. Yang sampai disamperin sama orang. Gimana? Pas lo tagih gimana gue? Dang, temen lu kalah belum 10 menit belum habis udah di depan rumah lo nagih lo. Mana lu kalah lu sini lo? 200.
Jon, gue sih ngaku aja nih. Sebenarnya taruhan tuh wancoy katanya. Coy, mana lu coy gini? Udah ya, elah. Kalau kita ada duit kita kasih. Sampai sekarang. Gue ngamatin dia itu taruhan nggak baik. Tapi kalau gue yang kalah ditangkap gitu. Jadi dia bilang ya, apa ya? Hooligan ya kata. Inggris hooligan, Rooney gue kata gitu. Dia kompor-komporin gue ya. Hooligan Rooney kata dia gitu. Perempat final. Nggak usah cerita sih. Orangnya nonton ya. Hooligan Rooney 2006 lawan Portugal. Oke, Portugal siap. Lek-lekan, nggak mau berat. Gopur lo setengah, berani nggak Jon? Oke, berapa? Berapa lo duit kumpulin? 1.200.000 musuhnya kumpul. Oke, duit kita mana coy? Belum ada. Yakin menang? Yakin menang. 90 menit, bet. Skor berapa ya? Seri. Oke. Kan kalah pur setengah. Oh iya benar. Coy bayar gimana? Tuh di garasi ada pelek Marsio gitu. Sama pokoknya bantuin Toto dari rumah bawa tabung Yamato. Mau dijual? Jual masa rumput. Bang, jual bang. Kumpul berapa nih? Kumpul semua segala macam. Pertandingan tuh belum habis kan akhirnya adu penalti tuh kan. Tahun 2006 tuh adu penalti. Pertandingan belum habis orang udah datang depan pagar. Oh iya? Iya. Jon gimana? Udah lu tenang. Ntar duitnya lagi nunggu cair deh tuh minum. Malam-malam nyari tempat di mana jual pelek Mercy. Ada tapi Ada tapi akhirnya kebayar, gua ngerti itu. Akhirnya kebayar besokannya apa lusa. Habis itu gua dendam juga kan. Mana temen lo yang kemarin lo? Sini lo, final. Gue Itali nih, Prancis iya. Ada nih Jon temen gua mau 200. Oke, gua udah menang kan udah cakep. Dia kata 200 yang penting jagoan gue di Itali juara Piala Dunia oke. Mana Dang? Iya, lu kenapa ini? Iya Jon, gue sebenarnya tuh wancoy. Sampai sekarang loh, hutang adalah. Oh iya beneran. Enggak. Kalau akad judi itu Jangan tahu kan? Enggak harus dibayar. Oh, makanya Akad gue judi. nyelamatin dia Kalau akad judi sebenarnya. jangan dibayar. Karena dari akadnya aja itu udah haram, udah dosa gitu. Kalau diterusin kalau judi. Nah kalau emang niat inisiasinya dia, Jatuhannya kan dulu emang agak combo. jatuhannya musuhnya Saras duit culas. Iya. Dua Tapi- kali. Dua kali tuh. Ada Nggak boleh, lagi satu coy. lagi ada. Mana lu jangan lebih-lebihin, Jon. Ada yang mana lupa gue. Jadi makanya gue ceritain dulu kan. Iya. satu Set. lagi. Nenek gue baru dapat warisan, keluarga gue dapat warisan. Gue dulu kan jual sepeda fiksi, lumayan kan tuh. Iya. Wih, apa ya gue buka toko online di Kaskus tuh, Iya. cakep lah. Dapat warisan set nenek gue, oke. Terus, oh Juju katanya bilang nenek gue sama nyokap gue, Juju kita modalin aja tuh uang tuh, udah pinter tuh. Apa namanya buat bisnis apa segala macam. Iya nek, mau nek boleh nek. Datang rumah nenek gue kasih duit. Lagi laku rumah kan banyak orang Betawi nyokap nenek gue cet kasih duit banyak. Oke bisnis apa? Gue jualan sabu. Set. Bukan sama gue. Iya. Benar nggak? Pesek. Oh, Iya. bukan Pesek. sama gue tuh. Oke, pesek gue bilang sek. Lo daripada gue nganggur gini gue kasih kerjaan nih. Kerjaannya halal ya alias dagang sabu. Deh kan. Set. Pas gue ngambil barang gue ngecek tuh di kantornya ini ya sawo. Mampus makanya nggak ngajak Jadi gue beli timbangan gitu kan segala macam. Set. Dikasih gula sama kayak kakek. Iya pertama gini. Oh iya pertama tuh pas jadi Janjian gitu ada loh, orang transaksi. BNN. Jadi ada orang BNN katanya ada barang sitaan BNN nih. Murah nih. Berapa gitu misalkan jadi sejinya tuh cuma jadi berapa gitu kan. Murah nih 5 juta bisa dapat 20 graman katanya. Ayo. Set, janjian di tol. Oke deh tuh udah ke tol gitu segala macem. Set. Pas udah sampai situ, pas arah balik dicicipin gula batu Carrefour. Kepau kita, duit kita kepau. Habis itu udah tuh diajak ke komplek Ambon. Habis itu gue dapet kan barang banyak tuh. Set, dapet barang banyak. Gue ngecak tuh, beli timbangan digital kan. Set, ngecak gitu segala macem. Sek, udah lu jalanin. Lo pokoknya sama gue cincin ada lo gue kasih duit, gak apa segala macem. Oke jalanin.
Selang berapa hari segala macam dia nggak setoran-setoran nih, hilang nih. Iya. Gue bilang, wah akhirnya gue marah kan, gue samperin rumahnya kan, lo jangan belaga gila lo. Gue bilang lo, gue habisin juga lo, gue apa bilang begitu kan, lo gue habisin lo, bener-bener temen lo, gue habisin lo, bener lo, segala macam. Iya John, tapi denger dulu itu. Si Wance misah-misahin kan. John udah lo, gara-gara beginian aja lo, gara-gara barang kagak John nih orang licik masih temen. Gue kan ngajak dia bener supaya bener, padahal kan jual sabu bener tuh. Iya pasti biar dia punya income kan gitu segala macam, jualin gas store apa segala macam gitu kan. Udah lo udah lah namanya temen kayak gini apa segala macam jangan. Akhirnya udah tuh, gue pikir udah lah gue selek. Kemudian hari Pesek cerita, iya sebenarnya barangnya gue pakai berdua Wancoy. Gak boleh gitu coy, gila lu coy. Jadi nggak disetor gara-gara dia make Pesek akhirnya make berdua Wancoy katanya. Udah buka aja dulu, ntar kalau ada duit kita bayar. Anjing juga. Oh, gua tahu lupa. Tapi Wancoy kan sempat masa-masa Kalambi, ya gak? Akhirnya tuh main lagi tuh event-event lu kan? Awalnya kan? Iya kan? Awalnya di Makanya Project. Nah, ini salah satu koneksi kita ke Bian adalah event-event mereka kan. Benar. Iya. Gue waktu itu ditelepon Riko pada saat gue lagi di pasar rumput, gue inget banget tuh lagi beli pecel lele apa ya, telepon Riko, udah lo daripada ini ikut gue aja, gue ada event nih sama Bian, gue nggak begitu kenal dulu sama Bian kan, sama Boboy katanya gitu, ya udah 20 kota akhirnya gitu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh gue. Projem dulu. Iya, Projem dulu. Tapi scene-nya dia sempet sedih di pasar rumput, bener gak? Lu kayak putus asa tuh. Iya, Terima gua teleponnya ngajak kata dia. gitu ya. bingung mau ngapain, gila nih buat beli nasi buat ini harus nyari yang jauh biar dapat murah. Wah gila sih pada saat itu. Ya lu ngerangkak itu coy. Kagak lah, ngapain jadi kayak di hutan anjing. Teater banget. Kenapa gue jadi Tarzan tiba-tiba. Pas Gitu. itu gue lagi pesantren nih, gue di pesantren. Lu tinggal di ini kan? Iya, yang kita ketemu pas kota gue lagi di Gresik ya. Iya, Madiun. Madiun. Nah, gue ketemu Jojo Jojo di di mana, situ. Jon? Di Kan hotel, di gue Madiun. keluar hotel kan, ketemu dia. Dia kan apa ya, ininya apa itu? Di pondok pesantren Pondok Magetan, pesantrennya, dekat iya. situ. Mall Sri Ratu yang 18 lantai kan? Alias Ya kita Sri Ratu kan? 3. Iya. Yang kita makan pecel, Bi. Sri Ratu Madiun 3 telur. Oh, bukan, kok panas 3 banget tuh lantai. Gresik. Lupa gua Madiun. Madiun. Dia deket. Akhirnya sering main tuh kantor Urban, Wancoy ya. Iya. Oh, iya. Akhirnya gue ya lumayan lah. Maksudnya dari yang nggak bisa apa-apa, akhirnya belajar banyak nih sama Bian and the gang dah pokoknya, belajar banyak. Terus ya akhirnya diajak kerja lumayan. Ya minimal begaul di Urban, baju nggak beli dah. Iya, benar. BA-nya Urban jatuhnya di dulu. Banyak nih baju Urban. Iya, Urban mulu baju. Telat gitu. Iya, kayak minimal baju nggak beli dah. Kantor di mana ya dulu? Gue Dharma Wangsa, Dharma Wangsa gue main. Fatmawati. Jalan Angka, Fatmawati. Fatmawati. Fatmawati lu nggak pernah kayaknya dah. Gak pernah ya? Yang syuting tuh, yang syuting. Ya, yang syuting ya? Dharma Wangsa. Bukan. Abis Dharma Wangsa. Haji. Tapi masih bolak-balik ke Dharma Wangsa. Kalau syuting. Fatmawati sebelah ITC. Nggak ada kan? Iya dia lo kayaknya lu nggak ke situ kayaknya. Udah sibuk lah, udah sibuk. Enggak, abis itu yang ini, yang terakhir mana? Enggak, dia sempat datang, Bi. Yang di depan Haji Mui datang dia. Haji Mui datang gua. Kan sempat diskus, sempat mau hampir itu. Iya, sama saudara lu. Sama udah Adri. Iya. Sempat Datang dia gua, sempat datang. Oh iya. Iya, datang gua di situ. Sempat datang. Sekarang di mana, Bi? Di Tanah Kusir. Tanda kusir sekarang. Oh, yang itu udah nggak ada Haji Mui. Belum ada. Udah nggak ada ya? Di kuburannya sekarang. Jangan. Siapa amat. Dagang air mawar kan? Tapi kita karena ini puasa, temanya maaf-maafan. Ini kan teman kita kan sempat coy. Wancoy bingung nih ya gak? Iya, Dulu gua- pas lagi tragedi, lu yang bingung tuh, bener gak coy? Asli, gue tuh orang yang paling di tengah-tengah dan gue Iya. nggak bisa nyampein sesuatu apapun. Lu temennya Bian, temennya Rico. Tapi nyampeinnya pas mabok. Wah, Justru gue lebih polos, Bi. Kalau gue lagi sadar, gue gak enakan orangnya. Makanya mending gue Desa pas lagi Red mabuk Bull, Pak. Desa Red Bull dia udah mabok banget. Sebelum kita ke Jepang. Aku diseret ke samping. Eh. Kok pengen ketemu nih katanya. iya. Akhirnya dia bercanda kan karena mabok. Iya. Jadi belum ketemu. Belum sempet ketemu sama Riko. Lu ketemu kapan sama Rico?
Sebelum puasa Eko ya. Balik umroh dia. Oh iya. Iya. Balik umroh. Iya, karena kita Jadi, tahu kan dulu iya. Urban lu berdua sama satu lah Iya. belakang layar, Badri. Betul. Nah, kita tahu kan dulu Urban adalah udah berdua nih, Rico sama Bian tuh. Bikin pengumuman lah dia di Instagram. Ya enggak. Habis itu orang taunya dia udah enggak gitu. Cuma gosip-gosip di luar kan beredar-beredar tuh, Bi. Banyak. Banyak tuh, Bi. Iya. Sebenarnya yang bikin gede malah omongan orang di luar. Benar. Gue kalau Iya. misalnya gue nggak pernah mau peduli setan sama orang lain kan, makanya gue cuma ngeliatnya cuma Bian sama Rico. Jadi di saat orang nanya ini gimana nih, gue nggak tahu, gue bilang gue mana pernah mau ikut campur, gue nggak tahu, gue nggak ngerti, gue gituin aja deh. Banyak Ya gue nggak yang- telek, cuma gue orang kan nggak pernah mau ikut campur, maksudnya jangan biarin api kecil jadi gede, menurut gue gitu. Kalau api kecil ngambang ke atas, Nggak, itu nggak apa-apa. Kalau korek tuyul. Tapi lu sempet nggak kontak-kontakan tuh, Koi? Wadi. Wah, ini ya lama. lama. Jadi apa awalnya kan memang 2022 tuh Bi ya? 2022 lah. 2022. Dulu apa 23 tuh, Dik? 2022. Iya, jadi memang biasalah di bisnis ya, ada gesekan, cuma saat itu nggak ada titik ketemu. Di momen itu jujur meledak tuh Bi ya. Kita hampir berantem lah. Hampir berantem, hampir. Jadi kita bertiga meeting tamu Dadri. Ya udah tuh bubar di situ. Seingat gue sih, tapi memang kalau boleh terus terang, beberapa saat sebelumnya emang udah agak dingin Bi ya. Agak off lah. Oh, udah agak off tuh, gitu. Udah agak off, lalu puncak-puncaknya ada sebuah meeting, pecah di situ sampai ada Dika di situ, ada Wisnu, ada Space. Nah, Space ini Sudah nggak ada. masih ada dong. Udah nggak ada itu ya? Oh, udah nggak ada ya. Terus ponakannya Ade Toyo. Ponakannya almarhum Ade Toyo, iya betul. Ya udah tuh dipisahin. Nah saat itu memang gue lumayan kesulit juga ya, gue marah. Nah gue bilang tuh saat itu secara lisan, secara verbal. Lalu di belakang tapi tuh Bi, gue bilang, ya gue cabut deh dari Urban secara ngucap gitu. Yang denger tuh ayo and the gang lah segala macam. Udah gue jujur tuh saat itu, tapi kan ini udah all good ya. Iya. Saat itu yang gue lakukan pertama kali Bi, live group. Live group gua. Waduh, jadi gue mengekspresikannya dengan cara gue gitu. Iya. Gue live group, tapi gue pinter. Maksudnya kan kita ada, bukan pinter, maksudnya kan ini ada bisnis, ada nilai bisnis segala macam, ada project-project juga. Live group, jadi kalau lo live group itu grupnya masih ada. Harus lo delete kan? Nah, itu sampai detik ini grupnya masih ada. Sewaktu-waktu apa gue masih ada buktinya gitu. Dan gue ingat saat itu beberapa hari kemudian Bi, anjing diceritain di sini nih. Gue hubungin udah Dadri. Dadri, kita ketemu dong berdua. Karena harapan gue juga belum ketemu Dadri udah lama nih. Kan udah Dadri itu yang dituakan. Iya. Bisa nengahin kita lah. Karena jujur gue juga punya itikat baik untuk ya ini damain aja lah, gitu. Kalau dicari salah siapa yang bener nggak ada habisnya. Gitu. Udah gue ngobrol sama Dadri. Akhirnya gue telepon Robi tuh Bi, kita ketemu berempat kan. Kita ketemu berempat di Starbucks Tanah Kusir dengan suasana yang hangat, alias dibuang muka, gue buang muka. Iya. Nah itu tanda itu udah gue udah official, gue mau cabut. Si Robi nanya, lu mau cabut nggak nih kok? Cabut nih gue, Bismillah cabut. Nah si Robi juga di depan kita sempat mastiin Bi ya. Lu yakin mau cabut nih? Iya, tapi dia udah bawa kertas ya. Yakin nih gue. Gitu. Kok, tapi gue sama Rico sebelum pecah tuh debat jarang kok gitu ya kalau di Urban. Iya. Sesering Bagus, itu. iya. Kalau tentang collab atau apa, kalau gue selalu telepon Rico, kok gue nggak setuju, dia nggak setuju. Dia selalu bilangnya ini kita lagi apa arguing. Gue selalu kok gini lagi diskusi. Jadi gue sama dia selalu tektok-tektokan. Cuma ujung-ujungnya selalu Berantem. nggak berantem. Debat aja. Iya, kalau kata Rico debat. Kalau kata gue diskusi. Enggak, malah ujungnya bagus. Ujungnya bagus. Di saat itu, di era itu. Tapi emang yang di situ mungkin udah beda tuh. Udah beda lah. Iya sih. Yang bikin beda semakin nggak ketemu kali ya. Iya. Apa yang lu mau, apa yang dia mau gitu.
Iya mungkin. Oke. Cara kerjanya mungkin. Iya. Tapi aduh. Iya, apa namanya? Iya. Terus, dulu nyambung ke cerita Udadi dulu tuh. Lupa. Itu mimiknya di situ gue inget di saat gue tanda tangan tuh. Udadi geleng-geleng tuh. Ingat gue. Dia kayak geleng gitu. Terakhir salaman dewasa alias buang muka gue sama dia. Gini. Gitu. Cabut. Tapi ini Bi, gue pernah bilang kan ini balik lagi nih kita udah all good ya. Saat itu lo konvoy Vespa sama teman-teman apa? Iya. Ke Cibubur apa ya? Ke Sentul. Sentul. Gue bukannya sok gimana, gue mulai tuh Pai, Coy. Gue minta maaf sama dia, Bi, kalau ada salah, maaf lah. Gue bilang, karena memang Kapan tuh? 3 minggu abis kita berantem. Sebulan. Bales. Jujur gue di situ. Oke, game lu begini nih. Gue blok dia. Gue blok ya, udah deh. Nggak, tapi emang dari dulu kalau berantem selalu dia yang minta maaf duluan. Iya, gitu. Jujur. Cuman gue lagi dewasa gue. lagi masih marah Iya. lah. Lu nggak balas tuh? Gagal. Tapi lu baca? Baca. Ada lagi sifat dewasa dari dia saat itu, tapi kan udah lewat Bi. Gue kan beberapa kali talk show tentang brand kan, gitu. Di backstage ada gini. Kariko, Urban itu sebenarnya gini. Wah, nggak tahu deh. Boleh dicek di Instagramnya gitu. Coba Kariko lihat yang artikel tuh, gue buka tuh Bi, artikel Instagram. Ada, alias gue di blok. Oh iya? Dari Instagram Urban. Jujur. Wah, gue di blok. Ada era itu. Siapa yang mancing lu? Si Tapi kan orang itu nggak tahu si kan? panitia, iya, pokoknya dia menanyakan sesuatu tentang Urban. Ya kan gue, ya googling aja Urban. Ada. Gak ada jujur. Oke, Gitu. Mac gini nih. Iya. Yang ngeblok siapa Bi? Lu pasti. Gue. Alvin dia sama. Iya. Udah tuh, cuma kalau dari sisi gue kan memang gue nggak ada counter apapun tuh, secara lisan apa segala macem. Tapi apa namanya memang ya gue jadinya bikin brand lah tuh. Yeah. Jadinya bikin brand karena gue perlu mengekspresikan otak-otak gue turunannya jadi apa. Tapi memang di part itu salah satu yang excited buat mendamaikan tuh Topaz tuh Bi. Yeah. Topaz, Wancoy gue sempat gedek juga sih Moncoy. sama dia. Kenapa? Jujur. Kalau nggak salah apa? Gara-gara apa? Gue nggak tahu, disangkain gue tim Bian kali gitu. Dia kena cipratan tuh. Iya, pokoknya Iya. kalau Bian gini story-nya gini. Apa? Karena di era itu lo jujur masih minum-minum kan. Lu boboy. Iya, dia happy banget tuh di situ tuh. Emang iya. Iya lah. Ada gitu Tapi pas- statusnya. Pas udah bisa, udah nggak pernah nongkrong kok. Sekali ya. Gue nggak pernah nyuruh Kali kan? masih, beberapa Bener kali ya? masih. Cuma gue nggak pernah nyuruh. Kagak, makanya gue juga ngomong sama diri gue sendiri. Gak enak. Bukan, maksudnya gue nggak pernah ada paksaan sama siapapun. Main kesini salah, main Main kesini kesini salah. iya, gue juga nggak mau dibatasin sama siapapun. Mau main kesini bebas aja. Tapi gue Itu sempat cuma ngomong diri gini gue sih, sendiri. maaf ini salah nih, Pak Ustadz salah nih gue. Gue sempat ngomong gini sih, Pak. Di sini lo nggak bisa 50-50 coy. Iya, kalau disuruh milih sama dia. Bukan Iya, disuruh bener. milih. Secara 51% gue teman lama lo. Iya, Gue nggak suruh iya. milih juga, enggak. Cuma kalau lo imbang banget, jangan kan. Iya, bener. Nggak, saat itu kan mungkin sempat ada lah. Biar berekspresi di sosmed lah. Ya gue cuma bilang aja, coy, bilangin jangan lah. Gimana ngomongnya? Nah, gitu. Oh, dia nggak bisa. Lu sih Lu lebih dewasa dong, coy. Gue sih coy. Tapi iya, Cinga Nggak, sama... harusnya menengahin, coy. Bahkan kan dalam keadaan kayak gini kan, misalkan berbohong tuh kan dalam agama malah berbohong yang baik. Misalkan kayak contoh nih, Wancoy harusnya tengah-tengah kayak gini bilang, Yan, si Riko, lu dapet salam dari Riko. Riko ngomongin tentang kebaikan lu tuh, lu baik, ini kangen dia main masa lalu kayak gitu. Kapan lu bisa ketemu? Tadi ngomong sama Riko nih, si Bian banyak tuh ngomongin kebaikan tentang lo gini-gini. Dia bilang
Nih ngerasa salah gini. Padahal dua-duanya nggak ngomong kayak gitu. Ntar dua-duanya jadi bersatu, jadi berpahala itu berbohong yang disukai Nah pas sama ketemu Allah kayak, Subhanahu wa Ta'ala. emang Siapa? malah ribut lagi. Tadi digebukin. Masih kesel. Anjing tuh coy. Gitu. Iya, kalau gue lebih tepatnya bisa ngelihat momen aja sih. Gue tahu nih mereka berdua masih saling panas. Jadi kayak ya pelatih Macan juga kalau Macan baru juga nggak mungkin di tangan kosong kan gitu istilahnya. Jadi gue ngeliat dulu nih momen-momen tertentu. Nah pas menurut gue pas Rico ngomong sama gue kayaknya udah deh, maksudnya mau stop deh nih perkara ini. Gue pengen minta maaf, tolong sampein ke Bian coy. Nah gue itu jarak 3 bulan tuh Bi. Pas di Red Bull gue ngomong. Padahal tuh Rico udah 3 bulan sebelumnya udah ngomong sama gue. Cuma gue tahu nih momennya, belum sih, ntar aja deh, ntar. Nah pas di Red Bull itu tuh akhirnya gue kayaknya gue harus ngomong nih, ya udah begitu. Yang dia bilang sempet tarik loh. Sekarang tuh Ada Bisa lo. gitu kan. Wah, gue jatuh-jatuh dulu. Coy. Wah, agak gila. Agak gila. Nggak serius nih lu bilang. Parah. Tapi lu kan kesel nih. Akhirnya lu kayak, ini gue maafin Rico nih. Atau kita saling maafin deh, bukan maafin ya. Saling memaafkan deh. Iya, sebenarnya kan bukan salah bener juga. Gue lebih Iya. biar clear aja. Iya. Itu kapan lu? Kayak yaudah gue melunak nih. Kapan tuh, Bi? Kalau itu 2000 berapa gua? 2022. 2022 Januari. Udah melunak? Enggak kejadiannya. Enggak, yang lu 2022 melunak Januari. akhirnya. Lu melunak kapan tuh? Katanya habis balik umroh dia. Oke, pokoknya gue umroh tuh awal tahun ini sama tahun lalu. Tahun lalu pun kita masih belum ngobrol tuh gue ya. Ya belum sama Tapi sekali. tahun lalu tuh Nggak di gue blok tuh gue. Instagram kan di blok gue. Dari Urban maupun Laus. pokoknya itu umroh 14 tahun lah setelah yang pertama. Jadi gue bilang gue di sini mau doain buat kawan-kawan deh semuanya. Ya gue tuh satu-satu tuh ada doa nggak? Ada doa bukan mumpung nih. Iya. Di situ pun gue doain Rico. Serius lu? Tahun kemarin? Bukan Ria ya, gue nggak masuk. Ria. Yang tahun kemarin? Tahun sebelumnya. Oh iya. Jadi gue emang doain Wancoy, doain semuanya, gue doain Rico, ya pokoknya semuanya lah. Tapi emang mungkin masih belum siap ketemu. Iya. Terus alhamdulillah umroh lagi awal tahun ini. Jadi gua ulik nih. Jadi perintah Allah, gue harus ngapain sih, apa aja yang harus gue jalanin. Jadi semuanya gue jalanin tuh, insya Allah ya, belum semuanya gue jalanin. Gue minta hati yang suci, hati yang tenang. Iya. Tapi kok gue masih marah sama beberapa orang ya, gue bilang. Nah untuk satu setengah tahun, 2 tahun pertama gue ngobrol sama Rico, gue ada kutipan dari Ustadz Khalid kalau emang nggak bisa connect atau konflik, nggak apa-apa, menjauh aja. Jadi disingkirin dari hidup kita gitu. Jadi untuk menghindari, gue udah ngejalan itu, tapi Masih nggak ada. gue masih mendalam itu terus nih. Gue kayaknya nggak suci deh, kalau begitu ya. Kayaknya cuman nyampingin doang. Jadi ya udah. Ada suatu hari waktu itu gue ketemu Rico, suatu hari tandanya banyak banget. Harus hubungin Rico. Apa tuh Bi? Apa? Dari story temen gue. Pokoknya ada story temen gue. Salah satu guru gue nge-break di Amerika. Adiknya, nah ini kakaknya tuh, wah dia tuh hater nomor 1 deh. Pokoknya guru gue tuh dia semua di hate sama dia. Di story itu ada dia lagi posting, sampingnya katanya hate is heavy atau hate itu nggak bagus, jadi spread love atau gue langsung kepukul terus dia gitu, ini orang dia nih seorang ini bisa begitu ya. Udah gue diemin lagi, lupa deh, pokoknya ada 3 tanda deh. Abis itu yang udah ketok-ketok pakai tasbih. Dia jadi pemuka agama lagi Jo. Itu kayak itu enggak? Pasti dia jadi orang gujat lagi. Pakai tasbih. Yang lu terjun payung dulu yang udah pakai itu. Yang lu terjun payung. Enggak kehitung tuh. Pertama rumah dia lu tahu. Iya. Terus. Tandanya udah jelas nih, begitu Bi ya. kayak sebelum gue hubungin Rico hari itu, beberapa bulan sebelum gue udah pengen. Kayaknya gue harus hubungin nih, cuman hatinya belum full untuk pengen hubungin. Cuman makin kesini gue makin belajar, masuk ke bulan suci Ramadan hatinya harus suci, insya Allah. Justru bukan ujungnya kita minta maaf-maafan gitu kan. Jadi gue lagi proses untuk menjadi lebih baik lah. Gue pengen ketemu sama bulan Ramadan, gue harus pengen suci lah. Apalagi ini yang harus suci. Wah masih ada Rico nih, masih ada ini gue ketemuin satu-satu, Bang. Wih. Akhirnya ketemu Rico, alhamdulillah.
jadinya ya pas ketemu gue bilang ke dia gue nggak mau nunjuk salah lo apa salah gue apa, intinya gue yang pengen minta maaf aja, gue pengen beres. Udah Yang ngajak ketemu lu? Dia. gue minta ke Wan, coy. Oh iya? Coy, unblock dong Rico gituin. Gak usah diri-riain. Susah tuh kayaknya Andil itu kan emang koneknya ke lu di antara kita bertiga. Harusnya sih dari awal ya. Lu sendirian Emang kedengeran tadi gue ngomong itu? Gila, gua aja denger di sini. Iya. Akhirnya ketemu tuh 2 minggu lalu. Enggak, udah lama kok ya. Ya puasa kan sebelum puasa itu. 3 minggu sebelum puasa lah. Masih. Sebulan sebelum puasa, iya Februari. Gue ngeliat kalian berdua tuh di story. Dilihat Kita Bibian juga nggak diri foto, tuh. ah. Ada gue ngeliat Kagak. Itu kemarin bukber. Itu bukber ya? Oh yang bukber itu ya? Oh iya yang bukber itu yang gue lihat. Bubur di rumah Topas. Bukan. Kan. Di Iya, tempat Fana. Mana? Oh. Kalau gue cluenya sebenarnya nih Bian mungkin udah mulai melunak nih gitu loh. Balik lagi gue nggak bahas benar atau salah, itu kan kayak debat kusir lah, udah lewat itu gitu. Dia jadi bintang tamu di kontennya Iser. Iya. Iya. Iser nelpon gue lagi makan enak sama bolong, makan steak. Kok, gue interview Bian, nggak apa-apa gue bilang. Jujur gue sempat tanya gini, mau emang tuh dia? Gue bilang, mau sih. Besok gue kirimin lo offline ya, Google Drive. Udah biarin deh. Nah di situ gue nonton tuh akhirnya. Gue aja belum nonton. Nonton, gitu. Di situ Iser sih juga sih, ya nggak apa-apa. Iser ada pertanyaan gini, lo kangen nggak Bi? Sama Rico katanya. Dia jawab, kangen sih gue. Gue bilang, oh ini udah mulai melunak nih dia. Iya. Gitu. Itu kan gue ada prompter di sini ya. Biasa dia Masa lu lain. ngapain juga sih dulu tiba-tiba. Enggak dia di mana-mana gila. Dia kalau dia nurut tuh dia. Gue bener gini. Iser juga gue balasnya seminggu tuh. Apa? Mas Iser nawarin, Bi. Iya. Rico udah nih. Versi lu dong, gue bilang, versi gua. Iya. Lu nonton ya tapi yang gue? Belum. Oh belum lu? Gue kan emang jarang nonton podcast kok. Terus Gue diemin aja tuh dia seminggu. Gue nonton, kesannya jadinya ada versi dari gue, jadi versinya gue. Gue tanya ke si Iser dulu nih, topiknya apaan? Kalau gue kesana ngomongin konflik gue, Enggak, kita nggak bahas konflik ya. Itu khusus Grind Boys aja gue bilang. Iya. Jangan di situ. Iya. Gitu dong. Akhirnya udah habis seminggu gue balas. Ya ngomongin breaking aja sih akhirnya. Gitu aja. Tapi Lu pertama kali ketemu di mana setelah sekian lama? ya itu janjian ngopi Di mana? deket rumah gue lah di Bintaro. Gue langsung ke pangkuan dia tuh kok. Gimana sih jadi Kenapa jadi cowok? Gue jadi cowok. Cuma kan. Cuma dalam 2 tahun, kurang lebih 2 tahun persis, gue berselisih sama dia. Itu emang cukup banyak gue beririsan sekali sama Urban. Minimal gak usah jauh-jauh deh, USS Local Fest. Kan ada buka tenan, apa kan pasti anak-anak nanya gue, Kak, Urban gak mau ditawarin nih? Tapi sumpah gue bilang, telepon aja. Jangan lewat gue bilang. Ya udah, begitu pula dengan Activation, B-Boy. Jujur sampai berapa layer tuh Bi, gara-gara beef kita. Farhan, enak gak ya? Kan segan sama dia semua. Takutnya ada persepsi gue nunjuk satu komunitas yang mungkin tidak di-approve sama dia marah mungkin. Cuma itu saat itu kayak gitu tuh Bi, takut ada hustler, si space apa. Ya udah, Semua akhirnya, itu karena Hustler nggak padahal ada akrab loh. Nggak ada apa. nggak ada obrolan satu sama lain, makanya komunikasi, makanya orang saling berpikir takut ini nggak ya, takut ini nggak ya, gitu. Penjelasan yang sulit. Intinya komunikasi. Jadi intinya komunikasi. Penjelasan sulit standar. Berdua begitu ya. tapi Standar. Tapi enak udah lega ya hati sekarang ya. kalau gue pribadi iya sih. Alhamdulillah. Tapi emang bener Par, memang lu coba sama Lawless gitu. Ya kan. Kalau Walaupun dalam posisi ini lu misal lu yang benar karena kata Nabi nih, misal kalau gue sih fine Iya. gitu. Masih kontak-kontak kan Iya. anak-anaknya kok. jadi kata Nabi itu apa orang yang silaturahim, apa yang orang nyambung silaturahim apabila ada perselisihan, orang yang pertama kali menyambung silaturahmi itu adalah orang yang pahalanya paling banyak. Dan itu dia paling punya derajat di sisi, walaupun nanti jawabannya kita nggak tahu, ternyata dia masih nolak gitu kan, masih segala macam, tapi tetap kita di sisi Allah kita udah tetap
punya sifat yang mulia di sisi Allah, dapat banyak pahala, dan orang yang menolak itu akan dapat dosa besar. Bahkan dia kalau berdoa, kalau dulu sahabat Nabi, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau misalnya lagi berdoa, ada yang ngimamin, dia mau berdoa, dia bilang pasti, di sini ada orang nggak yang mutusin tali silaturahim ini? Tolong keluar dari jamaah ini, karena doa kami nggak akan diterima sama Allah. Samping kayak begitunya dalam silaturahim tuh. Kita ini mau gedek sama paman kita, mau orang tua sama siapa, kalau kita sampai mutus silaturahim, nggak bakal diterima doa kita sama Allah. Makanya itulah kenapa kata Nabi kan pernah bilang sama sahabat Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, kalau kamu bisa hidup di pagi hari dan sore hari dengan tidak menyimpan kebencian kepada manusia, lakukanlah, karena itu adalah sunnahku, katanya. Karena apa? Memendam kebencian pada orang tuh nyiksa gitu. Kalau seandainya kebencian bisa berubah jadi saldo, ya banyak-banyak lah kita benci sama orang. Ya kan itu cuma nyempit-nyempitin hati kita doang. Bahkan Nabi Muhammad aja yang ngebunuh pamannya, yang nyiksa keluarganya segala macam, dimaafin semuanya sama Nabi. Bahkan dikasih kelebihan lagi sama Nabi, dikasih lebih, dikasih harta lagi orang yang ngebenci. Itu termasuk akhlakul azimah. Itu masuk akhlak kan ada terbagi, ada akhlakul karimah kayak standar. Orang berbuat baik sama gue, ya gue berbuat baik, itu standar dalam sikap akhlak. Ada lagi yang paling tinggi derajatnya itu akhlakul azimah. Yang paling agung akhlak, ada orang berbuat buruk sama kita, kita balas sama kebaikan. Itu akhlaknya para nabi. Susah. Ya begitu. Jadi intinya kita nih, bahkan kan ada orang yang lebih dari 3 hari kata Nabi memutus tali silaturahim, doanya nggak akan diterima sama Allah. Lebih dari 3 hari, makanya nggak boleh kita musuhan nih. Lebih dari biar sama temen deket. Wajar lah, dulu Sayyidina Umar juga sama Sayyidina Abu Bakar suka beda pendapat, tapi jangan lebih dari 3 hari marahnya. Maksimal tuh 3 hari kata Nabi. Kalau misalnya 3 hari kelar. Tapi ntar disambung lagi hari keempat. Boleh. Dia kalin bagus tuh. Dia kalin. Jadi intinya pokoknya jangan sampai lah kita. Itu berarti kayak Misalkan dalam posisi ini, dalam pandangan gue ya, gue nggak tahu loh. Tapi ada hubungannya sama keributannya si itu, Umar. 3 hari 3 malam, enggak? Iya, Itu sama Sayyidina Umar, sama hubungannya. Sayyidina Abu Bakar, ini bahkan digampar Sayyidina Umar pernah sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi kayak kamu kenapa lemah begitu, gara-gara katanya kalau orang nggak bayar zakat nggak apa-apa, biarin aja sih. Kalau orang nggak bayar zakat, yang penting kan dia masih sholat. Sama Sayyidina Abu Bakar digampar, dipukul. Kamu kok preman tapi kamu lemah dalam hal agama kayak gitu. Sayyidina Umar terima, ya udah 3 hari, setelah itu baik-baik aja, biasa. Jadi artinya dalam pertemanan ini seperti Bian sama Riko nih, hal-hal kayak gini apalagi dalam berbisnis tuh kita biasa, tapi yang paling penting tuh siapin hati kita udah lapang lah sama orang. Misalnya dalam hal ini, dalam pandangan gue misalkan dalam case Gofar difitnah apa segala macam, lolos memutuskan untuk ini. Tapi berarti yang korban di sini Gofar gitu misalnya, tapi Gofar yang mau menyambung tali silaturahim, maka dia dapat pahala besar, dia dapat satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Par. Jadi kita itu salah satu sifatnya para nabi. Jadi artinya belajar kita kayak ngejatuhin harga diri, kayak ngejatuhin harga diri itu sebenarnya kan, tapi disitulah kita ngejatuhin harga diri demi mendapat satu kemuliaan di sisi Allah dan dapat pahala kebaikan dan nyambung silaturahim. Siapa tahu kan dengan seperti ini si Riko sama Bian ke depannya, wah jadi alhamdulillah jadi job jadi makin banyak lagi. Wah, nikah, berdua nikah. Nikah, kau normal. Ya kan? Sebenarnya Gofar silaturahim lagi gitu kan. Ntar tau-tau wah makin banyak lagi, ayo dong bang, kapan lagi bang, lolos, ayo dong bang, kita seneng nih bang, segala macem. Jadi banyak istilahnya, jadi banyak kebaikan, banyak silaturahim, kayak gitulah kurang lebihnya. Iya. Tapi pelongnya Bi, habis itu Bi. Plong. Pelong nggak? Lo kan tadi kan lu bilangnya ketemu berapa itu? Pelong tuh ya. Pelong lah. Iya. Pokoknya pas ketemu dia, gue kasih lihat HP gue lah, lu nggak bales nih, Bi. Gue minta maaf nih, lu nggak bales. Iya gitu. Ya kan gue pernah yang dia nggak balas itu. Iya. Lagi marah itu. Lagi marah sebelum. Cuma memang kalau menurut gue sih, gue jujur aja ini juga udah rahasia umum, tapi udah baik-baik aja. Gue udah seperti ini ketiga kalinya Bi, kalau lo nggak. Gue pernah ribut 3 tahun sama Insen. Iya. Sama Bang Aldi. Sama, masalahnya abu-abu, bukan hal yang krusial juga. Ya alhamdulillah berteman baik lagi dengan mereka, bahkan berkesan upgrade. Dari pertemanan sebelumnya itu gue lebih deep sama mereka sekarang. Jadi emang hal ini udah pernah gue laluin, tinggal kita aja menyikapinya harus baik aja sih. Dewasa apa enggak gitu. Iya. Cuma sama Bian sih emang bedanya hampir tiap hari ketemu Bi. Iya, hampir. Kalau gue emang dari dulu juga pernah belajar tuh. Belajarnya nggak yang susah-susah. Belajar nggak pernah benci sama orang sih, itu doang gue.
Kayak gitu Lu aja benci sama Jojo gara-gara gak diajak ke stadium. Dulu ini kan gue bilang pas 2017 tuh gue baru belajar. Iya. Belajar lagi tuh ya. Nggak pernah mau benci Ya sama bener, kayak lu orang. nggak benci, nggak ada benci-benci sama orang. Nggak ada gitu. dia. Bener-bener gue akuin di hatinya plong deh. Iya. Sekarang nih, kalau gini, I don't agree by Demang. Kan gue bilang, kan gue cuma ngeblok kan nggak benci. Memutus tali silaturahmi. Iya tuh. Iya, selama Wi. urusannya masih kayak begitu, ngapain? Di area black hole dia ada. Memutus silaturahmi coy. Gue belum senabi yang bisa masuk ke dunia itu. Mereka kepengaruh sama gue nggak bisa. Mendingan gue menghindar. Demang komen di atas komen judul. Maksudmu apa? Ini saya contohnya. Dia komen di atas komen judul. Gimana dia nggak mau benci sama Demang? Udah jadi admin. Tapi kalau udah minta maaf tapi nggak dimaafin gimana Jo? Ya kitanya udah lepas dari apa namanya tanggungan memutus silaturahim kitanya. Tapi kalau dia nggak mau itu urusan dia. Ya dia akan memendam rasa yang nggak enak, kesempitan hatinya. Kalau orang kan kalau digambarin tuh kan hati kalau orang punya kebencian tuh jadi makin nyempit dia Pak. Hatinya tuh kayak seakan-akan nggak bisa luas gitu. Jadinya sempit aja. Pikirannya segala macam tertuju sama hal kayak gitu. Tapi kalau udah dia bener-bener disampaikan permintaan maaf apa segala macam, ya udah hidup pasti aja jadi plong enak gitu loh. Yang paling penting tuh kan yang bikin rezeki seret tuh selatan kan bikin rezeki seret, umur nggak berkah. Yang paling parah lagi kita setiap doa nggak bakal diterima sama Allah. Makanya itu di Al-Quran tuh termasuk ya itu sahabat Nabi itu bilang kalau ada yang silaturahim mutus tali silaturahim jangan di jamaah kami, jangan, karena kami doa nggak akan diterima sama Allah gitu, sampai kayak gitunya tuh. Jadi dosa yang lebih parah daripada dosa termasuk tuh itu memutus silaturahim itu. Silaturahim itu. Nah, Anda tiba-tiba diajak urban lagi mau nggak? Kok masuk urban lagi dong? Kompor lihat. Masuk urban lagi. Iya. Urban lagi. Mumpung label masih banyak nih. Wovennya habisin woven nih. Kok jadi vendornya? Kok jadi Yuki lo? Ayo kecil ya. Gitu. Enggak, orang nggak kecil Bi ya. Bukannya kecil Yuki orangnya. Mau nggak lu? Masuk urban lagi. Iya. Kita balikin aja kalau begini pertanyaannya. Aduh, nggak tahu. Ya tapi kalau sebagai teman, otomatis gue bilang kok waktu ketemu di mana, di coffee shop itu waktu dibalik dari umroh, paling tidak dari sisi event ya USS Local Fest itu sering banget gue pakai b-boy kan. Iya. Gitu. Nah itu pasti ya udah. Karena memang dulu stigmanya kayak gitu. Aku ngeri nih sama Bang Bian. Beneran, Bi? Oh dia papa soalnya. Jelas. Papa Bibo. Jelas. King Create. King ada Gofar undefeated. Iya. Lawannya dia di only CS dia nih. Hammer Warbong. Hammer Warbong telak. Kalau ngeliat foto gua sama Bian, coy, gila lu ya nongkrongnya ya sama Create sama Hamdi. Salamin dong. Siapa namanya? Namanya Hammer. Dari anak pang ke B-boy. Iya bener. Iya, Hammer Dia- Warbong. Hammer Undersig. Iya Hammer. Oh, dia B-boy ini. B-boy. Dia kadang kalau misalkan kan Jalan Magari luas, alias kecil ya, 2 mobil mepet kan. Dia kalau setiap sore tuh gelar kardus tuh di situ. Era-era itu ya. Era itu Carpet break. Karpet break. Rapper oke, kardus. Rapper oke. Iya, lagu Tupet itu ya. Telak. Dia nge B-boy sama gue ledekin. Pinggir jalan. Ih, pilihan. Ngapain sih lu joget-joget monyet gue ledekin begitu. Ledekin dulu. Ya akhirnya jalan gue kebukanya di event B-boy, ngeri juga nih gitu ya. Kacau. Kayak gitu kacau. Tapi kita coy, seenggaknya kita senang lihat Seneng teman banget kita. lah. Dua-duanya soal Gila. teman. Iya, benar. Iya bener sih. Iya, dua-duanya soal teman. Beda kalau misalnya salah satu nggak kenal coy ya. Iya. Itu beda tuh. Dia dua-duanya teman soalnya. Jadi enak lah, seneng. Gue sampai nunggu gini loh momen-momen loh. Kan gue gak tahu dia udah pindah kan. Iya. Ini gue 2 tahun
gini sama Bian nggak pernah ketemu di Hero Bintaro, kayak gue sempet mikir gitu tuh, Bi. Kan gue emang gak pernah ke Hero, gue. Nggak, tapi kan rumah kita nggak jauh lah. Iya. Maksudnya gue pikir siapa tahu. Entah Gue ke hari-hari. Bintaro Exchange. Iya, mahal sih. Gitu tuh bagus tuh. Market. Gue cuma ngambil ATM di situ, Bi. Di Exchange, tapi beneran nggak pernah ketemu gitu ya. Oh, lu Akuarium nih. iya, Jakarta Aquarium. Iya, Jakarta Akuarium. Pernah lah, ada Exchange juga gue situ ya jujur. Ya gitu, jadi emang nggak pernah ketemu apa segala macem. Ya akhirnya di tahun 2025 tuh udah deh. Tapi Alhamdulillah. gue naik motor pernah lihat dia di depan gue. Wih, Di mana, Bi? Di Tahun? sektor 3. Tahun? Kita udah ngobrol tuh. Tahun? Tahun lalu apa ya? 2022 paling. Oh baru, Nggak maksudnya ditegur. baru. Enggak ya? Kan masih baru berantem. Oh iya. Cuman gue udah jauh nih, wes ini setelannya kan udah tahu tuh ya. Rico nih. Sepatunya Nike Air Max nih. Kok jaketnya ini? iya. Lu di belakang? Gue di belakang. Belakang persis. Enggak. Oh. Karena kantor Urban dulu kan tuh rute gue, ya mungkin dari Iya, situ kali. iya. Kesehatan apa? Itu sebelum lu Sama lempar ini. Gue lagi lewat Tanah Kusir, lo lagi nungguin Gojek tuh kok di depan kantor 2 Baim. kali lu, Kantor Pak. Baim Dia ya. lagi gini-gini nih kok. Gue bilang jadi. Kantor Baim. Wah, lu enggak. Dia dong kan dia lihat Dia gue. lagi baca tuh, lagi baca. Iya. Jadi gue gini tek 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 tek. Iya. Dia dewasa dia. Iya. Itu tahun lalu tuh. Iya. Alhamdulillah ya. 2003. Alhamdulillah lah. Yang penting banget, Ces. yang Gua begitu udah- bener. Gitu. Udah bayan. Iya. Berarti abis ini lo mendemang, ada Iya. episodenya. Iya. Ya gue nggak udah nggak apa-apa ya. Masih. Unblock dong. Cuma rela ntar ditungguin polsek depan pagar lo. Iya gitu benar. Tapi udah ya udah. Aman ya. Udah dulu tahu nih, Bi. Tahu gue kasih tahu. Wih. Robi, Bladri. Nah, Robi gua ketemu di Bladri kan dari dulu emang gak pernah Ada. berpihak. Iya. Tapi tadi dari cerita Bang Bian tuh luar biasa banget. Mau mendoakan teman-teman tuh luar biasa. Jadi artinya memang kita kalau dalam ibadah tuh jangan egois juga. Minta semua permintaan kita. Kadang-kadang dulu kan Nabi kan yang episode sebelumnya cerita kan. Di setiap hari dijailin sama Abu Jahal sama Sayyidina Umar. Tapi malah Nabi ngedoain 2 orang itu. Jadi artinya termasuk di antara kebaikan tuh dalam berdoa. Kita ngedoain dia disebut nama. Kayak misalkan kayak tadi Bian ceritakan doain Rico di Ka'bah, ya Allah, berikan Rico kebahagiaan dunia akhirat, berikan dia rezeki yang mudah gitu. Itu artinya kata Nabi, setiap ada orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka akan ada malaikat yang mendoakannya untukmu seperti itu juga. Misalkan malam-malam nih Wanco doain kita, ya Allah, doain semoga Gopar dan Rico dapat banyak kerjaan. Dia didoain sama malaikat. Jadi dia doain lo berdua tanpa lo tahu, doi didoain malaikat. Ya lebih enak dia lah doain sama malaikat. Langsung ya. Ya langsung didoain malaikat. Dan Sabi untukmu juga tuh. seperti itu juga. Jadi salah satu ilmu itu mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang itu lebih dikabulkan dibandingkan dengan doa yang orang itu tahu gitu. Itu gue gak ada yang kasih, gue cuma kasih tau ke dia tuh. Oh ya? Ya waktu itu. Yang Karena mana? ya gue gak mau jadi, gue doain Rico loh. Jadi norak banget. Iya. Karena kan gue tahu dia deket emang, jadi ya gue Benar. kesel ya gue doain yang terbaik lah. Tapi Tapi emang karena yang disampaikan Wanjo ke Riko, Bian masih Parah benci ya. itu malu. Parah. Dia muka 2, Bi, kalau itu. Ada domba. Ada domba dia. Iya. Masa the real kayak The Bank Company. Tapi yang penting baik, Joik. Iya, Mendoakan iya, diem-diem tuh baik lah. Baik banget Pak, itu satu. Mendoakan orang yang jahat sama kita tuh membalas Hmm. kebaikan tuh salah satu akhlaknya para nabi. Itu satu dapat. Kemudian nanti lambat laun orang itu akan diangkat derajatnya gitu. Gitu. Walaupun dia orang yang terzolimi, walaupun dia orang yang dihina-hinain, tapi ketika dia mau berbuat kebaikan untuk orang yang berbuat keburukan atau yang sama-sama berbuat salah di sini, ya maka dia nanti akan derajatnya lebih mulia dari orang yang nggak memulai untuk perbaikan hubungan manusia itu gitu. Iya. Tapi kita belum lihat salaman dong di Iya halaman. dong. Ini kan episode Lebaran. Lebaran. Kita sekarang emang pengen minta maaf buat teman-teman semua
kalau Wancoy salah. Gue doang, lu juga dong. Iya, maksud gue Mohon maaf lahir dan batin. semua berarti kalau ada yang salah kata-kata kita, cita-cita kita kalau ada yang menyakitkan atau ada orang-orang yang kita nggak sengaja kita sakiti atau secara sengaja kita minta maaf. Iya benar. Coy juga. Minta maaf juga buat teman-teman yang pernah kesebut namanya ataupun yang Mas Box. baru tadi. Tadi kan dia jadi CS makin. Iya, jadi kalau misalkan emang ya perkataan gue mengena di hati teman-teman, mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah gue udah belajar banyak mengenai mengenai sabar, segala macam. Cuma satu yang masih gue belum bisa itu keributan di jalan. Itu susah banget, sumpah. Gue udah mau nahan tapi tangan kayak berantem sama orang di jalan gitu. Lu nggak mengenal kata istighfar? Ya itu gue belum. Gue udah bilang astagfirullahaladzim. Tapi gue kan digebuk duluan. Masa kita diem kan enggak. Wah keributan di jalan tuh susah banget tuh. Tinggal itu sih gue tuh kayaknya. Gue udah gak punya musuh. Duduk minum. Nurah kayak ngasih minum maling, apa ketangkep maling anjing. Maling didudukin kasih minum. Iya maling. Iya. Ya kita minta maaf ya sama teman-teman semuanya pokoknya. Buat teman-teman semua. Jojo coba. Ya minta maaf teman-teman kalau ada yang saya sampaikan, terutama mungkin ada yang perbedaan pendapat atau saya mungkin kurang berkenan bercandanya. Minta maaf, kita semua niatnya di sini untuk bisa berbagi kebaikan, sharing-sharing dan bisa ngibur juga teman-teman sekalian. Ini namanya kita manusia kan semuanya. Kan udah ada juga tuh Ustadz yang masuk penjara, ya kan? Kita contohin juga Habib, Kiai, semua tuh artinya semuanya itu pemuka agama manusia sama, apalagi kita kan. Dan manusia, jadi mohon ridhonya ikhlas, terutama Dimas Iyas Bak, ya. Mohon redoin Bang, maafin ya. Biar ini kan cuma bercanda, ikhlasin nih, gitu. Mohon maaf. Riko dong. Siap, Bi. Wih. Maaf batin. Ya di Nova Gym, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya lebih baik lagi. Mantap. Dan buat teman-teman semua juga yang pernah kita sebut di Grind Boys yang suka bercanda, mohon maaf. Semoga kedepannya kita tetap bisa menghibur. Dan juga Grind Boys bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin. Selamat Lebaran semuanya. Selamat keluarga. Bye. Ya, dia di tengah-tengah menenangkan gue sempat mengucapkan kalimat yang cukup dewasa lah. Alias tidak menguntungkan. Alias Wancoy gini, gue belakangan udah jarang dapat urban sih. Jujur. Iya. Emang. Lupa. Itu sempet itu.